Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan banggakan adik-adik mahasiswa Forum Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Mataram yang pada kesempatan ini mengambil mata kuliah akuntansi manajemen. Materi kita yang keempat adalah analisis hubungan biaya, volume, dan laba. Atau bisa juga dibalik menjadi analisis hubungan volume, biaya, dan laba. Ya. Materi ini adalah merupakan kelanjutan dari metode variable costing yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ini ingin saya menjelaskan bahwa tujuan kita melakukan analisis volume, biaya, dan laba ini tidak lain adalah untuk melihat atau untuk mengetahui bagaimana hubungan antara volume produksi dengan biaya dan laba. Dengan kata lain bahwa sebagai cost driven daripada biaya dalam analisis ini adalah volume produksi, ya. Volume produksi, ya. Nah, untuk itu mari kita coba simak secara sistematis, ya. Bagaimana hubungan antara volume, biaya, dan laba, ya, di dalam pemilihan alternatif tindakan untuk perumusan suatu kebiasaan di masa yang akan datang. Manajemen memerlukan informasi bagaimana menilai berbagai macam kemungkinan yang berakibat kepada laba di masa yang akan datang. Pada dasarnya ada 3 faktor yang mempengaruhi laba, yaitu biaya, harga jual, dan volume penjualan atau volume produksi. Siklus, ya, dalam proses perhitungan ini meliputi adalah pertama penentuan volume produksi, ya, yang akan mempengaruhi besarnya biaya. Lalu besar biaya ini akan menentukan harga pokok, dan dari besarnya harga pokok itu kita bisa menentukan berapa harga jual yang pas. Lalu dari harga jual yang pas itu berapa kita peroleh volume penjualan, ya. Dan seterusnya siklusnya kembali kepada produksi untuk periode berikutnya. Jadi biaya apa yang dikeluarkan di dalam satu proses produksi, baik itu adalah usaha tani, pengolahan maupun pemasaran, itu akan mempengaruhi harga jual. Di satu sisi, tinggi rendahnya harga jual akan berpengaruh terhadap volume penjualan. Karena ini erat katanya dengan teori permintaan, ya. Yaitu semakin tinggi harga jual, maka volume penjualan akan semakin rendah, ya. Selanjutnya volume penjualan itu akan menentukan volume produksi berikutnya, ya. Yang akan nanti berikutnya akan mempengaruhi volume produksi, akan berpengaruh terhadap biaya.
kita mengulang kembali tentang perilaku biaya. Nah, ini untuk mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa biaya itu ya terdiri atas biaya variabel dan biaya tetap ya. Nah, di sini yang mempengaruhi biaya itu adalah pada dasarnya adalah volume produksi ya. Semakin banyak volume produksi, maka biaya variabel juga semakin meningkat ya. Kita bisa pahami bahwa total biaya variabel itu selalu berubah secara proporsional sesuai dengan jumlah produksi. Ya. Misalnya, biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, komisi penjualan, dan sebagainya ya. Jadi biaya variabel total mempunyai perilaku selalu berubah sesuai dengan perubahan volume produksi. Sedangkan biaya variabel per unit ya, mempunyai perilaku yang tetap meskipun volume produksi berubah. Jadinya biaya rata-rata variabel itu bersifat tetap atau konstan. Sementara total biaya variabel itulah yang berubah-ubah sesuai dengan atau proporsional dengan volume produksi. Di samping kita mengenal biaya produksi tetap, kita juga mengenal, samping kita mengenal biaya produksi variabel, juga kita mengenal biaya produksi tetap. Ya. Di mana total dari biaya tetap ini tidak berubah, ya. Tetapi yang berubah adalah biaya rata-rata, atau yang berubah adalah biaya tetap rata-ratanya, ya. Yaitu semakin besar volume produksi, biaya tetap rata-ratanya itu akan semakin kecil ya. Karena jumlah yang tetap dibagi oleh jumlah volume yang bertambah, maka biaya tetap rata-rata itu akan semakin kecil. Selain kita mengenal biaya variabel dan biaya tetap, juga kita kenal istilah biaya semi variabel, yaitu biaya yang terletak antara biaya variabel dengan biaya tetap. Ya. Biaya semi variabel ini adalah biaya yang sesungguhnya dia adalah variabel dalam jumlah yang tertentu, namun dalam jumlah tertentu dia juga adalah tetap. Ya. Sehingga biaya semi variabel ini mengandung unsur, ada unsur biaya tetap, ada unsur biaya variabel. Biaya semi variabel dapat dibedakan pada tingkat perubahannya, yaitu semakin tinggi jumlah biayanya, maka tingkat perubahannya semakin rendah. Ya. Kita ambil contoh, misalnya biaya semi variabel ini adalah pada biaya transportasi. Misalnya satu kali angkut kendaraan dengan kapasitas, kendaraan truk dengan kapasitas 10 ton dengan upah angkut misalnya 1 juta. Maka berapapun jumlahnya diangkut di bawah 10 ton, biayanya tetap 1 juta. Namun bila yang diangkut adalah 2 truk, maka jumlah biaya angkutannya akan meningkat ya. Secara personal setiap 1 truk ya. Di samping ada biaya semi variabel, ada juga biaya semi tetap, yaitu dicirikan oleh
pada hakikatnya biaya tersebut adalah tetap, namun karena adanya volume perubahan, ya, maka akan mengalami juga adalah perubahan sesuai dengan volumenya, ya. Contoh daripada biaya semi tetap ini adalah biaya sewa, ya. Sewa toko atau sewa bangunan, ya. Misalnya kalau kita menyewa satu lokal itu biaya sewanya adalah 10 juta. Kalau kita sewa 2 lokal maka sewanya adalah 20 juta. Maka ini namanya semi tetap. Dia sesungguhnya adalah tetap, tetapi dalam skala tertentu dia berubah menjadi variabel. Nah, kemana kita masukkan biaya semi variabel dan mana kita masukkan biaya semi tetap? Jika biaya itu adalah semi variabel, maka sebaiknya dimasukkan dalam biaya variabel, dan jika biaya itu semi tetap, maka sebaiknya biaya itu dimasukkan ke dalam biaya tetap. Nah, hubungan dengan pola perilaku dan fungsi biaya tersebut, maka kita dapat rumuskan biaya total adalah sama dengan biaya tetap tambah biaya variabel. Nah, kalau kita perhatikan bahwa biaya tetap ini adalah merupakan suatu pola yang berbentuk garis atau linear, ya, di mana dengan titik originnya adalah biaya tetap, ya. Dalam perhitungan biaya total ini akan berlaku asumsi sebagai berikut, yaitu hubungan teknis antara biaya dengan produksi itu bersifat linear. Jumlah input yang diperlukan harus sama dengan jumlah output yang diperlukan harus sama dengan jumlah input yang digunakan. Harga perolehan input bersifat linear dengan kuantitas input yang digunakan. Ya. Nah, itu asumsinya. Berikutnya adalah analisis titik impas atau break-even point. Ya. Secara matematis, hubungannya bisa dirumuskan dalam bentuk aljabar, di mana total penghasilan itu sama dengan biaya tetap total ditambah biaya variabel total. Atau dapat dikatakan bahwa titik impas itu tercapai ketika laba sama dengan 0, ya. Nah, secara matematis ditulis sebagai berikut. Ini X sama dengan A dibagi B min B. Mana A ini adalah biaya tetap, B ini adalah harga, B ini adalah biaya variabel rata-rata. Dengan cara kita membagi B min B dengan B, maka kita memperoleh persamaan X sama dengan A dibagi 1 min B. Ya. Nah, ini adalah merupakan di mana PX itu adalah sama dengan penerimaan, ya. Bersama dengan penghasilan di sini atau bersama dengan revenue, ya. Nah, sedangkan ini adalah biaya tetap, B ini adalah harga jual per unit, B ini adalah biaya variabel per unit, satu adalah bahan konstan. Demikian bila persamaan tersebut dapat dinyatakan menjadi impas dan rupiah sama dengan biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit.
Impas dalam unit itu sama dengan biaya tetap total, harga jual per unit, dikurangi biaya variabel